seorang wisatawan asing menjadi korban pelecehan seksual saat tengah berjalan di daerah Prawiro Taman, Yogyakarta. Perbuatan asusila ini terekam kamera pemantau milik warga. Dalam video, pelaku yang menggunakan sepeda motor menghampiri korban. Pelaku kemudian melakukan pelecehan pada korban. Resah dengan perbuatan pelaku yang mencemari nama baik kampung, warga pun akhirnya dapat menangkap pelaku saat hendak beraksi untuk kesekian kalinya. Jadi dia sudah dititeni sama warga karena waktu pertama kali dia beraksi awal Juni itu motor, helm dan ciri-cirinya itu sudah tertangkap CCTV dengan sangat jelas. Jadi kemarin kali ketiga dia kesini itu udah dilihat sama warga. Kemudian sebelum melancarkan aksinya dia udah dihentikan sama warga. Kalau yang NMAX ini kemarin 2 kali yang tertangkap CCTV. Yang ini kemarin kalau nggak salah yang ketiga tapi belum sempat udah tertangkap warga. Sebenarnya sangat meresahkan ya karena ya itu tadi karena ini Prawiro Taman itu terkenal sebagai kampung wisata, kampung turis. Kalau misalnya ada wisatawan asing yang dilecehkan seperti itu, dampaknya akan sangat-sangat luas bagi warga Prawiro Taman. Dari penyelidikan polisi, terungkap pelaku telah beberapa kali melakukan aksi serupa di tempat yang sama. Pelaku berdalih melakukan aksi ini karena iseng. Sebagai barang bukti, polisi menyita sepeda motor, pakaian, helm pelaku, serta video kamera pemantau milik warga. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Terus kita data, kita cocokkan dengan kejadian-kejadian yang lama pada awal bulan Juni. Ternyata yang bersangkutan memang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana pelanggaran kesusilaan, ya, dari kejahatan kesusilaan. Jadi untuk itu barang bukti kita amankan, jaket yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana asusila, helm, terus dan sepeda motor. Yaitu untuk motifnya sendiri, tersangka menurut keterangan dari tersangka adalah iseng karena tertarik melihat orang asing yang berjalan sendiri, terus iseng. Kasus pelecehan seksual juga menimpa seorang mahasiswi di daerah Ngasem, Yogyakarta. Korban yang saat itu tengah menunggu taksi daring tiba-tiba didekati oleh pelaku. Pelaku kemudian melakukan pelecehan pada korban. Teriakan korban sontak menarik perhatian warga. Sempat menjadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya diamankan ke Mapolsek Keraton. Dari penyelidikan polisi, pelaku rupanya telah membuntuti korban sejak dari alun-alun utara. Jadi berjalan kaki, semuanya berjalan kaki, ya. Jadi sudah diikuti sejak dari alun-alun utara menuju wilayah Keraton itu sudah diikuti. Nah, kalau saya tanya yang pelakunya, kalau yang wanitanya itu kan nggak tahu kalau dia diikuti kan, tiba-tiba kok ada tangan seorang lelaki, teriakan wanita tersebut, akhirnya ada sempat yang melakukan pemukulan karena gemes, mata kirinya agak bengkak, agak merah memar. Kemudian langsung telepon Polsek Keraton, segera dengan kecepatan anggota saya langsung meluncur ke TKP dan kita amankan. Lagi-lagi pelaku menggunakan alasan iseng sebagai motif dari aksi pelecehan seksual yang dilakukan. Namun, menurut analisis dari sosiolog UGM Suprapto, tindakan pelaku ini bukan sekedar iseng. Ada unsur perencanaan karena pelaku telah melakukan pengamatan pada korban dan juga kondisi lingkungan sekitar. Karena para pelaku ini mulai sadar bahwa sekarang banyak orang lebih lama berada di jalanan daripada di dalam rumah, sehingga lalu mereka ya sudah mikirnya cari sasarannya adalah di jalanan, tetapi tentunya tidak asal memilih jalanan, tetapi yang kontrol sosialnya lemah. Kalau kejadian seperti ini apakah bisa dikategorikan iseng? Kalau menurut saya bukan iseng ya, karena kalau iseng kan dia hanya mungkin sambil lalu, tapi kalau melihat situasinya sepertinya pelaku itu sudah mempelajari gitu. Areanya sepi, seringkali banyak orang bule lewat gitu, sehingga termasuk sesuatu yang terencana gitu, bukan iseng, spontan atau sambil lalu.
Kasus kejahatan asusila jalanan bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Waspada serta hati-hati sangat diperlukan saat bepergian seorang diri. Tidak cukup itu, lingkungan juga memiliki peran penting untuk menjaga keamanan agar tidak menjadi peluang bagi pelaku tindakan asusila jalanan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.